Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Listalkology. Sharing is caring, caring with sharing. Dan aku Astriani sebagai host akan nemenin kalian sampai beberapa menit ke depan. Apa kabar teman-teman? Semoga tetap sehat selalu ya. Dan jangan lupa, broadcast tetap dijalankan, jangan kasih kendor. Apalagi sekarang nih, udah mulai digelar pembelajaran hybrid. Asik ya, akhirnya bisa main ke kampus, bisa ketemu teman-teman, dan bisa merasakan feel belajar di kampus yang sesungguhnya. Tapi jangan terlena ya, aku ingetin sekali lagi prokesnya dijaga, biar semester depan bisa full kuliah offline. Sekarang udah masuk ke episode 9, dan kali ini agak lain nih. Biasanya kan aku ngobrol sama seorang narasumber. Kali ini aku mau ngobrol sama kalian langsung nih, para pendengar Listalkology. Di episode kali ini aku bakal bahas sesuatu yang lagi ramai dibahas, khususnya sama anak muda ya. Tapi bukan berarti yang udah lewat masa mudanya jadi nggak dengerin podcast ini. Tenang aja, untuk yang muda maupun di atas muda, bahasan ini tetap relevan kok. Karena ini terkait hal romantik yang berkaitan dengan cinta. Nah, emang cinta bisa dirasakan oleh kaum muda aja? Enggak dong. Wah, langsung pada semangat nih kalau bahas hal-hal yang berbau romance. Aku kasih clue ya. Cluenya misal ada dua individu yang berbeda. Si A bilang, aku sukanya quality time. Tapi kalau si B bilang, aku seneng kalau dikasih hadiah. Mungkin ada yang udah bisa nebak apa hal yang dibahas? Kalau tebakan kamu love language, selamat, tebakan kamu betul. Tapi mungkin tadi ada banyak juga yang belum tahu atau bahkan baru dengar love language. Jadi sebenarnya apa sih love language itu? Love language secara literal artinya bahasa kasih. Bahasa kasih ini maksudnya cara mengekspresikan cinta kepada seseorang atau bagaimana cara kita menerima cinta dari seseorang. Love language ini pertama kali diperkenalkan oleh Gary Chapman dalam bukunya yang berjudul The 5 Love Language: The Secret to Love That Lasts. Bagi yang belum tahu, Gary Chapman ini seorang penulis Amerika dan pembawa acara talk show radio. Beliau juga berpengalaman sebagai konselor pernikahan selama kurang lebih 30 tahun. Selama 30 tahun itu, beliau seringkali menemukan kliennya yang bermasalah dengan pasangannya. Kliennya merasa dirinya tidak dicintai lagi. Di sisi lain, pasangan kliennya juga sudah bingung bagaimana lagi ia harus memperlakukan pasangannya. Dari klien-kliennya tersebut, beliau menemukan suatu pola di mana seseorang mempunyai kepribadian yang berbeda-beda, termasuk dalam pengekspresian cinta. Beliau menarik garis besar dan akhirnya merancang 5 bahasa kasih atau love language. Jadi nih, buat kamu yang masih suka berantem sama pasangan, sama sahabat, atau merasa tidak dimengerti oleh satu sama lain, mungkin karena di antara teman-teman belum mengenali diri sendiri dan satu sama lain. Termasuk belum mengerti love language teman-teman tuh apa. Nah, makanya di sini aku sekarang bakal bahas 5 love language tadi. Menurut Chapman, 5 love language itu ada act of service atau tindakan melayani, dan kedua ada words of affirmation atau kata-kata penegasan. Ketiga, ada receiving gifts atau menerima hadiah. Keempat, ada physical touch atau kontak fisik. Dan yang terakhir, ada quality time atau waktu yang berkualitas. Yang pertama, ada act of service. Orang-orang yang love language-nya act of service, mereka cenderung seneng kalau misalnya dikasih bantuan. Hal-hal kecil kayak dianterin pulang ke rumah, dibantuin nyelesain tugasnya, dimasakin makanan, itu bakal bikin mereka merasa dicintai. Ya, pokoknya lebih seneng talk less do more. Bagi mereka, acts speak louder than words. Dengan catatan, lakuin hal itu dengan niat yang tulus.
Kedua, ada words of affirmation. Kalau orang terdekat kamu punya love language ini, mereka bakal merasa dicintai dan diterima kalau mereka menerima kata-kata positif dan dorongan semangat. Hal-hal sederhana kayak, aku sayang kamu. Atau misalnya, wah, outfit kamu lucu banget, aku suka deh. Atau tingkat lanjutnya mungkin kamu bisa bacain puisi atau nyanyiin lagu buat dia. Tapi hati-hati nih, side effect-nya mereka bakal gampang down kalau nerima kalimat-kalimat negatif. Ketiga, ada receiving gifts. Pasangan kamu love language-nya ini. Kalau iya, berarti mereka bakal menganggap semua pemberian atau hadiah dari kamu sebagai simbol cinta. Mereka gak hanya senang nerima hadiahnya, tapi juga menghargai niat dan usaha kamu dalam memberikan hadiah tersebut. Gak perlu hadiah yang mahal kok, barang-barang kecil dan sederhana pun pasti akan mereka terima. Karena hal itu nunjukin kalau kamu ingat dan peduli sama mereka. Dan biasanya, mereka bakalan ingat setiap pemberian dari kamu. Keempat, ada physical touch. Mungkin ada sebagian yang menganggap negatif love language ini. Tapi sebenarnya enggak juga kok. Mereka yang punya love language physical touch bakal merasa dicintai pas kita hadir secara fisik. Dan mereka bakal seneng banget kalau kita genggam tangannya, elus kepalanya, dipeluk, atau mungkin mijitin bahunya. Jadi, kehadiran kita secara fisik sangatlah krusial bagi mereka. Tantangan buat para pemilik love language ini adalah ketika LDR atau sekarang nih COVID, jadi harus jaga jarak. Ya mungkin jadi agak terasa berat ya. Yang terakhir ada quality time. Kalau pasangan kamu suka ngabisin waktu bareng kamu, bisa dibilang pasangan kamu punya love language yang satu ini. Pasangan kamu bakal seneng banget kalau perhatian kamu full buat dia saat kalian lagi ngabisin waktu berdua. Tipsnya, saat kamu lagi sama dia, usahain tatap matanya pas bicara. Jangan ke distract hal lain, kayak misalnya handphone. Terus, kalau kamu misalnya batalin janji date sama dia, dia bakal merasa sedih banget dan menganggap kamu lebih mentingin hal lain daripada dia. Sebagai manusia, kita tentu punya cara yang berbeda-beda dalam pengekspresian cinta. Oleh karena itu, ketika kita memahami perbedaan tersebut, akan berdampak baik pada hubungan yang kita jalin. Menurut Dr. Chapman sendiri, saling mengetahui dan mengerti love language satu sama lain, itu adalah cara yang paling simpel dalam memperbaiki dan mempertahankan suatu hubungan. Selain itu, ada hal baik lain nih ketika kita paham love language. Pertama, memahami love language dapat membantu menumbuhkan rasa yang mulai hilang di antara pasangan dan meningkatkan keintiman. Lalu, dengan saling memahami love language, kita jadi saling terkoneksi satu sama lain dan membuat hubungan lebih bermakna. Memahami love language juga bisa membantu kita menumbuhkan empati. Dengan kita mengerti love language pasangan kita belajar untuk memahami suatu perbedaan dari orang lain dan menyikapinya dengan lebih bijak. Yap, itu tadi 5 love language menurut Dr. Chapman yang akan membantu kamu ketika menjalin suatu hubungan. Sebenarnya, love language ini nggak berpaku pada pasangan aja. Pada keluarga atau sahabat juga bisa diterapkan kok. Dan gak menutup kemungkinan satu individu punya beberapa love language sekaligus. Jadi, kira-kira love language kamu apa nih? Terima kasih teman-teman yang udah setia dengerin podcast ini sampai selesai. Aku Astriani pamit, sampai jumpa di Listaukology episode selanjutnya. Listaukology, sharing is caring, caring with sharing.